Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi dalam pembelajaran kita. Kita melanjutkan tentang teologi sistematika 2, antropologi dan hamartiologi. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai dosa dan kejatuhannya, sekarang kita akan mendalami terkait dengan akibat daripada dosa secara langsung dan tidak langsung. Ini hanya summary-nya. Dalam artian gini, saya mengumpulkan dari berbagai macam sumber, lalu saya kaji, dan jadilah demikian. Nah, tapi dalam kajian-kajian yang ada, saya berharap teman-teman perdalam lagi. Ya, jadi jangan hanya puas, tapi perdalam lagi. Apa sih maksudnya ini gitu? Nah, kalaupun ada istilah-istilah yang tidak kita mengerti, bukan membuat kita mundur, bukan membuat kita stres, pusing, tapi itu membuat kita kayak terpacu. Oh, ternyata saya harus banyak belajar. Ya, jadi saya berharap prinsip itu ada pada teman-teman semuanya supaya pembelajaran kita berkembang. Ya, kaitkan dengan diskusi-diskusi hari ini. Nah, saya akan coba nanti akan membahas mengenai homoseksual. Menarik sekali. Ya, mari kita mempelajari akibat dosa langsung dan tidak langsung. Saya memulai dengan kata-kata atau akar kata daripada dosa. Kita udah belajar kemarin mengenai parabasis, hamartia, nah sekarang atau anomia. Nah, kita melihat ada beberapa kata-kata khusus dari dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Ada kata, ra, pasha, awon, syagak, asham. Saya coba zoom coba ya. Rasya. Apa sih rasya? Rasya itu diartikan sebagai kejahatan, lawan dari kebenaran. Kata ini sering digunakan dalam kitab Mazmur, juga ada dalam Keluaran 2 ayat 13, Mazmur 9 ayat 17, Amsal 15 ayat yang ke-9. Itu rasyah. Yang kedua adalah ta'ah. Ta'ah diartikan sebagai penyimpangan atau tersesat, dosa yang dilakukan secara sengaja, bukan kebetulan walaupun si pelaku mungkin tidak menyadari ruang lingkup dosanya. Jadi kata ta'ah ini sangat menarik bahwa apapun dosa yang kita lakukan itu adalah karena kesengajaan. Kalaupun si pelaku tidak tahu terkait dengan kesalahannya atau apakah itu dosa atau tidak, itu bukan gara-gara dia tidak sengaja, tapi karena kurang pengetahuan dia. Lalu ada kakos, ini dalam bahasa Ibrani ya, maaf bahasa Yunani ya. Saya lanjutkan di sini aja deh. Ada pasca. Pasca diartikan sebagai pemberontakan atau pelanggaran. Awon diartikan sebagai perbuatan salah, rasa bersalah. Syagak diartikan sebagai perlakuan salah atau menyimpang seperti seekor domba atau seorang pemabuk. Asham dalam bahasa Yunani ada kakos, poneros. Ya, kakos itu diartikan sebagai buruk atau tidak baik. Ya, ini kakos ini dalam artian juga fisik penyakit, tetapi selalu yang saya sampaikan bahwa tidak semuanya penyakit karena dosa. Tetapi memang dalam konsep perjanjian lama, memang kalau orang mengalami bencana karena sakit, tetapi kita dalam konteks perjanjian baru tidak semuanya karena dosa. Sebagai contoh ketika ada seorang anak sakit, murid-murid dengan pemikiran Yahudinya berkata, "Guru, siapa yang berdosa? Anak ini atau orang tuanya?" Tapi Yesus tidak menjawab apakah gurunya, maaf, apakah orang tuanya atau dia. Tapi Yesus menjawab, "Aku," atau mari kita melihat ini di dalam sisi yang berbeda bahwa penyakit adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak semua penyakit karena dosa, tetapi penyakit juga ada karena dosa. Poneros, ini kata yang sangat familiar mengenai porno. Ya, pornografi, pornea, itu poneros. Diartikan sebagai kejahatan dan hampir selalu tentang kejahatan moral, khusus seksual. Ada asebes, diartikan sebagai orang-orang murtad dari Allah. Ya, asebes. Ada enokos, diartikan sebagai kesalahan atau seseorang yang melakukan kejahatan sehingga patut dihukum mati. Ini mungkin kata yang sangat familiar, hamartia. Ya, baru ada adikia, ada anomos, ada
parabates. So, very much banyak banget, ada agenoin, plano, parapoptamo, hipokrisis, sangat banyak sekali. Nah, tapi saya harus sampaikan ini, bahwa semuanya dimulai dari kejatuhan Adam. Ya, semua dimulai daripada kejatuhan Adam. Kitab suci mengajarkan bahwa ketika Adam berdosa, dia bertindak atas nama semua keturunannya. Kita sudah belajar, saya cari posisi supaya tidak mengganggu sebentar. Ya, kita sudah belajar teman-teman bahwa kita sudah belajar bahwa Adam tidak hanya bicara mengenai individu, tapi Adam bicara mengenai perwakilan spesies. Ya, kata Adam itu artinya manusia. Jadi Adam is not about Adam secara pribadi, only ya, is not about only Adam secara pribadi, tapi Adam itu juga bicara mengenai manusia. Ya, jadi Adam itu artinya manusia. Hak Adam baru pribadi Adam. Nah, jadi ketika Adam itu jatuh, sorry, sebentar, saya izin sebentar. Oke, saya lanjutin, sorry. Karena itu saat Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia jatuh bersamanya. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan kematian melalui dosa. Dan dengan cara inilah kematian menimpa semua orang. Hasil dari satu pelanggaran adalah kutukan bagi semua orang. Nah, teman-teman silakan kulik dari Roma. Kitab Roma sangat banyak membahas mengenai ini. Nah, saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh John Murray. Dia seorang teolog yang sangat handal. Dia seorang teolog yang sangat tajam kalau bicara mengenai ini. John Murray membuat 5 impact ya. Apa bisa dibilang ya, impact 5 dampak daripada dosa. Pertama, revolusi terhadap bagian internal manusia. Jadi dia menggunakan kata revolusi itu untuk mempertajam argumennya bahwa sangat parah kerusakannya daripada dosa ini. Maka dikata revolusi, dan revolusi. Ya, kita tahu kata revolusi adalah suatu kata yang berkonotasi sangat tajam sekali ya terkait dengan suatu perubahan. Pertama, revolusi terhadap bagian internal manusia. Kenapa? Manusia punya rasa malu, rasa takut. Apa itu? Hati nuraninya terkena akibat kerusakan dosa itu. Kedua, revolusi dalam hubungan Allah dengan manusia. Tadi bicara mengenai internal manusia secara psikologi, sekarang bicara mengenai relationship dengan Allah dan dengan manusia. Baru revolusi dalam alam semesta. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika Adam melakukan dosa, yang dikutuk itu bukan hanya Adam, tapi yang dikutuk adalah hak Adama. Jadi Hadama itu kan adalah tanah. Adam adalah manusia, hak Adam adalah Adam secara pribadi, tapi Adama adalah tanah. Dan ketika Tuhan marah, Tuhan mengutuk hak Adama. Berarti apa? Hak itu kan artinya itu, apa yang definite article ya, definite article dalam bahasa Inggris ya. Makanya saya berharap sih kita harus tajam juga bahasa Yunaninya supaya juga tidak sulit untuk memahaminya. Ya, jadi hak Adama, the land berarti tanah itu. Jadi yang dikutuk itu bukan Adam seorang tapi tanah itu. Nah jadi makanya ketika dampaknya maka revolusi dalam alam semesta dunia fisik yaitu kosmos. Yang keempat, revolusi dalam keluarga manusia. Ya, timbul iri hati, kebencian, kekerasan dan pembunuhan. Yang kelima, perubahan pada diri manusia di mana terjadi maut dalam diri manusia secara nyata dan universal. Itu terkait dengan
Ya, selanjutnya bicara mengenai perhambaan kehendak. Nah, ini saya mulai sekarang secara konstruktif menawarkan atau menjelaskan terkait dengan akibat dosa. Ya, secara konstruktif bukan berarti kita tidak bersistematis. Memang perlu kita pelajari juga perkembangan dalam teologi. Dulu kan ada namanya dogmatika, doktrin. Jadi terkenal sekali dengan indoktrinasi. Lalu ada sistematika, bagaimana bisa mensistematiskan. Nah, sekarang sedang ada namanya konstruktif. Jadi tidak lagi secara dogmatik yang bicara truth, kebenaran, tidak lagi secara sistematik dan juga kontekstual bicara mengenai goodness, tetapi sekarang bicara mengenai konstruktif, beautiful. Ya, jadi ketika saya ngomong konstruktif, bukan berarti saya menghilangkan sistematika, tetapi saya mencoba mengkaji sebanyak mungkin, seluas mungkin untuk menambah pemahaman kita dan akhirnya memperkaya kita. Kerjaan ini tidaklah menjadi sulit bagi kita untuk mensistematiskannya, karena sudah ada konstruksinya, tinggal silakan sistematikakan secara berurut. Ya, jadi tidak harus seperti yang saya lakukan, tapi silakan dengan caranya masing-masing. Pertama itu perhambahan kehendak. Manusia memiliki free will, kehendak bebas. Dosa membuat kehendak itu diperhamba oleh dosa. Makanya kehendak manusia turut dalam kehendak dosa. Kedua, kebobrokan menyeluruh. Kerusakan terjadi secara total sehingga manusia tidak dapat melakukan apapun. Nah, tentu kita bisa setuju dan tidak setuju, tapi selalu saya sampaikan setuju tidak setuju kita harus berargumen. Kenapa setuju? Kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Kenapa setuju? Harus ada argumen yang kita sampaikan mengapa kita memegang suatu pandangan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena bicara kebobrokan menyeluruh ini adalah pemahaman yang kuat dalam pikiran orang ya. Dalam pikiran orang adalah pemahaman kuat daripada tulip. Ya, totally berdosa daripada Calvin. Tapi benarkah demikian? Kan tidak. Kebobrokan menyeluruh kan bukan berarti manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebobrokan menyeluruh ingin menandakan bahwa kerusakannya sangat parah. Tapi kita punya yang namanya free will yang membuat kita bisa memilih untuk tetap di dalam dosa atau kita bangkit. Kerusakan terjadi secara total sehingga manusia tidak dapat melakukan apapun. Dan yang ketiga itu bicara kematian fisik lebih cepat, spiritual, dan kekal. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, lalu pasal yang kedua, pasal ketiga kejatuhan. Dan kalau kita lihat silsilah Adam, itu dia punya umur tuh tinggi-tinggi sekali ya kan? 900 tahun, 800 tahun. Tapi kalau masuk di Kejadian 5, ini teman-teman silakan baca apa yang saya sampaikan. Benar apa enggak? Di Kejadian pasal 5, itu umur manusia itu 120 tahun. Makanya selalu saya sampaikan bahwa ketika manusia itu dalam dosa bukan kerusakan fisik. Dalam artian bukan berarti fisiknya mati. Karena berdosa nggak berdosa manusia, manusia pasti mati. Saya ulangi, berdosa nggak berdosa, jatuh nggak jatuhnya Adam, manusia pasti mati. Kalau dia tidak jatuh, umurnya sampai 900 tahun, 800 tahun. Tapi karena kejatuhannya itu akhirnya dipotong, 120 tahun. Ya, jadi kematian di sana bukan kematian secara fisik. Karena kalau dibilang kematian secara fisik, ya sudah mati. Nah, ini kan membantahkan argumen orang berkata gini, coba Adam nggak jatuh dalam dosa, Adam ada sampai sekarang. Ya nggak ada, pasti mati udah Adam. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya tidaklah mati secara harafiah dalam artian fisik, tapi mati di sana adalah mati secara spiritual. Dan kalaupun kita tarik kepada fisik, itu bicara mengenai lebih cepat. Makanya lihat, kematian fisik lebih cepat. Jadi seharusnya bisa sampai 700 hingga 900 tahun. Let's say bahkan juga ada 1000 tahun, tetapi karena dosa sampai 120 tahun saja. Ya. Dan kalau kita lihat juga zaman sekarang sangat sulit untuk mendapatkan 120 tahun. Makanya akhir Alkitab
dalam tanda kutip ya, bahasa saya merevisi lagi, kalau kuat 70 tahun, ya sorry, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, itu karena memang kejatuhan Adam di dalam dosa. Jadi jatuh nggak jatuh, pasti manusia mati secara fisik. Tapi karena kematian akhirnya usianya dipercepat, ya lebih singkat lah demikian. Oke, saya coba dalami perhambaan kehendak. Dosa menyebabkan kebutaan akan pengetahuan tentang Tuhan dan mendatangkan kebodohan. Kebodohan, saya tidak pernah bilang bodoh, tapi kebodohan. Ya, jadi ada satu term yang berbeda antara bodoh dengan kebodohan. I think nggak ada manusia yang bodoh, tapi kebodohan banyak. Kebodohan itu kayak gini, saya udah tahu ini yang benar, saya udah tahu ini yang salah, tapi saya dengan kesadaran, saya memilih yang salah, lalu saya tidak melakukan yang benar. Itu namanya kebodohan. Bodoh tidak ada. Sebab apa? Sebab manusia punya perangkat beragama, perasaan beragama, atau sensus divinitas. Divinitatis, maaf. Jadi manusia punya sensus divinitatis ini bicara mengenai apa sih? Ada suatu keinginan untuk mencari pribadi yang lebih kuat daripada dirinya. Ya. Jadi kalau orang bilang, apakah ada orang terlahir ateis? Tentu tidak ada orang terlahir ateis. Pengalaman hidup, mungkin dia mengalami masalah, mungkin dia mengalami penderitaan, dia mengalami jawaban doa yang tidak terjawab, akhirnya dia kecewa, yang membuat akhirnya dia, mana Tuhan? Tapi tidak ada manusia sejak lahir itu ateis. Sebab manusia punya namanya sensus divinitatis. Makanya buku yang pernah saya tawarkan, I'm Not Enough Faith to be an Atheist, itu sangat penting untuk dibaca bersama-sama. Manusia gagal memahami Tuhan yang baik, penuh kasih, adil, murni, dan lain sebagainya. Akibat dari gagal memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah adalah gagal memahami dirinya sendiri. Makanya orang sibuk mengenai image, mengenai gambar diri. Kenapa? Karena gambar diri itu rusak sehingga manusia tidak mengenali dirinya sendiri. So bisa lihat betapa dampak yang sangat mengerikan dari dosa, bukan hanya bicara maut, selesai kita ngomong maut, tapi bicara bagaimana manusia mengenal dirinya sendiri pun dia gagal. Berapa banyak orang-orang mencoba untuk mengikuti tren yang ada, kenapa dia tidak berhasil mengenali bahwa dirinya punya potensi yang harus dipertajam. Ini catatan buat kita anak-anak muda, berapa banyak kita mengikuti tren yang ada. Wah, lagi pada jadi pendeta ah. Coba. Oh, pendeta banyak dipanggil kemana-mana, artis jadi pendeta. Ya, saya bukan nggak setuju artis jadi pendeta, tapi apakah dia sudah mendalami? Itu yang menjadi catatan juga buat kita. Lalu kita yang sebagai pendeta, kenapa kita tidak speak up? Ya, tentu speak up-nya dengan cara yang ramah. Kita orang Indonesia kenal dengan sopan santun, kita punya budaya timur, hormati yang orang lebih tua, itu kan gaya dan sikap orang-orang timur. Orang timur nggak berpikir, oh kamu muda, pintar, saya hormati. Enggak. Yang muda, hormati yang tua. Kalaupun kamu lebih pintar, hormati yang tua. Jadi, ini menjadi suatu problem dan jadi suatu PR juga buat kita loh, untuk bagaimana benar-benar membenahinya. Secara kehendak kita lebih dalam bahwa secara kehendak tidak ada manusia pun yang mengingini Allah. Ya, percaya kepada Allah, tunduk menyembah kepada Allah, apalagi mengasihi Allah. Ini Allah dalam artian Allah yang benar. Manusia dalam perhambaan kehendak mengingini Allah tidak bereksistensi. Dalam artian gini, mereka percaya ada Allah, tetapi mereka tidak ingin hidupnya diatur oleh Allah yang bereksistensi dengan segala kebenaran dan atribut-atributnya. Mereka hanya ingin ada Allah, saya menyembah pada Allah, tapi kebebasan saya tetap saya lakukan. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik nanti ketika kita masuk perjanjian baru, ketika Paulus berkata bukan yang baik yang ingin kulakukan, aku ingin melakukan, bukan dosa kulakukan, aku ingin melakukan yang baik, tapi tubuhku bukan melakukan yang baik tapi ngelakuin dosa. Itu karena kejatuhan itu.
Ya, jadi Allah di sini bukan berarti tidak ada perasaan kepada pribadi yang lebih kuat, seakan-akan kontradiksi dong sama yang saya bilang di awal. Tapi Allah di sini bicara Allah Yudhe Wahwe, Allahnya orang Israel atau Allah yang benar. Ya, ini ada satu grafik ya. Ini kalau saya perkenalkan secara singkat aja supaya teman-teman nanti nggak kaget ya, bahwa ada chart mengatakan sebelum kejatuhan manusia dapat berdosa, dapat tidak berdosa. Ya, ada yang bilang dapat berdosa, dapat tidak berdosa. Setelah kejatuhan manusia dapat berdosa, lalu tidak dapat tidak berdosa. Ya, yang memiliki pahaman dapat tidak berdosa itu mengatakan tidak dapat tidak berdosa, pasti berdosa setelah kejatuhan. Non poske non pecare. Setelah beriman tetap dapat berdosa, dapat tidak berdosa. Dan pandangan yang terakhir setelah dimuliakan dapat tidak berdosa, tidak dapat berdosa. Ini kalimat-kalimat yang penting untuk teman-teman pahami. Sebelum kejatuhan dapat berdosa, posse pecare. Dan kalau lihat garis lurusnya gini, saya tutup ya kayaknya. Garis lurusnya gini, ya atas, bawah. Nah, silakan pilih mana. Saya sajikan saja saya. Saya kan tukang saji-saji aja, silakan Anda pilih. Ya, sebagai mahasiswa harus terbiasa menganalisis ya. Kalau kita terima jadi itu bukan mahasiswa, itu jemaat namanya ya. Tinggal terima jadi aja. Tapi kan kita kan biasa memasaknya. Selalu saya sampaikan kita adalah koki. Kita yang siapin ingredients-nya, kita yang potong-potong cabenya, kita potong-potong tomatnya, nasinya. Tetapi setelah jadi kita sajikan ke jemaat. Jangan suruh jemaat yang memasaknya. Kitalah kokinya, jemaat penikmatnya. Kalau saya ajak teman-teman untuk berpikir, itu kerjaan kita ya. Makanya mukanya pada stres, pada tua semuanya ya. Oke, lanjut. Akibat dosa ada tadi perhambaan kehendak, kebobrokan menyeluruh, kematian fisik secara spiritual. Saya lanjutkan. Kebobrokan menyeluruh itu apa? Nah ini, tulip tadi. Total depravity, kerusakan total. Ya, sekali lagi saya tidak menolak total depravity, tetapi saya tidak menerima secara menyeluruh. Mungkin bahasa yang tepat. Terkait dengan doktrin tulip. Khususnya terkait dengan limited atonement. Ya, itu limited atonement itu suatu hal yang saya belum bisa terima dan rasanya kekristenan global, khususnya Pentakosta karismatik tidak menerima ini, bahwa penebusan kita nggak terbatas. Kalau terbatas berarti Tuhan kita Tuhan yang jahat, yang memilih mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Nah, itu kan terjadi di unconditional election, pemilihan tidak bersyarat. Ya itu betul, tapi limited atonement itu suatu hal yang tidak bisa diterima secara menyeluruh. Kebobrokan total yang mengikuti seluruh aspek manusia, ia meresap dan merekat dalam seluruh eksistensi manusia. Pikiran manusia menjadi gelap, perasaannya korup, kehendaknya terdistorsi, afeksinya terbawa kepada hal-hal salah, pikirannya pikiran najis, hati nuraninya menjadi buta, alam bawah sadarnya menjadi bertindih berat, dan tubuhnya mengalami penderitaan yang sulit untuk dipahami. Itu bisa lihat ya betapa kompleksnya manusia. Kenapa saya mengkaji mengenai antropologi? Karena saya melihat itu bahwa manusia itu kompleks banget. Ya. Tetapi saya mencoba mendapatkan ontologinya. Ya, ontologi adalah dasar. Kenapa bisa sekompleks ini? Kok manusia bisa kompleks banget sih? Bisa memiliki pikiran-pikiran yang bercabang. Saya hari Minggu khotbah gini tentang keinginan. Manusia hatinya itu paling sekepalan tangan, kata kedokteran. Tapi keinginannya itu lebih besar daripada dunia. Tuh, itulah manusia loh. Kita punya pikiran itu berimajinasi sangat cerdas. Jangan bilang, wah, kan abang udah banyak belajar. Anak SD zaman sekarang juga udah kayak begitu. Coba, anak-anak SMP, anak-anak SMA zaman sekarang. Itu pikiran tuh
ya bahasa kasar liar, ya liar ya. Tapi cerdas sekali, kreatif sekali, terbuka sekali. Gitu. Kok bisa ya? Itulah kekompleksan manusia. Ya, di awal kelas saya bilang mengenal manusia adalah suatu hal yang sangat menjenuhkan. Ya, bahkan suami istri pun sudah nikah pun bisa ribut terus karena sulit sekali mengenal manusia, hanya satu loh. Suami kenal istri, istri kenal suami, tapi berantem terus. Kenapa? Manusia kompleks. Itu hal yang menarik mengapa saya akhirnya memperdalam antropologi. Nah, saya sedang menulis buku juga soal antropologi Kristen dalam perspektif Katolik, perspektif Ortodoks, perspektif Reform, dan perspektif Pentakosta. Kapan jadi ya kagak tahu. Saya pusing banyak ini kerjaan, jadi saya belum pegang-pegang itu buku. Tapi saya sudah menuliskan beberapa dalam jurnal. Ya, itu bisa dibaca. Saya sudah kirimkan. Saya ada 3 jurnal yang sudah terbit. Tahun ini ada 10 jurnal. Kiranya itu bisa memperkaya kita dalam berteologi. Ya, saya berpikir memang harus menulis, karena saya ngomong-ngomong kayak gini juga kadang lupa orang. Tapi kan kalau tulisan kan bisa menjadi suatu bukti sejarah pemikiran kita gitu. Kebobrokan menyeluruh, maaf saya tutup. Kebobrokan menyeluruh bukan berarti manusia bertindak sejahat-jahatnya dan tidak menunjukkan bahwa kadar kejahatan manusia pada level tertinggi. Itu sebabnya seorang yang lalim seperti Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein, dan lain-lain adalah orang-orang yang santun. Jadi kita kan selalu bilang kayak gini, kok ada ya orang gak percaya Tuhan santun, itu hormat. Tahu nyatanya Hitler, Saddam Hussein, Stalin. Waduh, Stalin ini tokoh komunis dari China nih. Ngeri banget ya nih. Tapi mereka bersikap santun loh. Tutur halus, penyayang keluarga. Tapi sisi lain adalah orang yang kejam dan suka akan kejahatan. Jadi mereka masih bisa bertanggung jawab, memiliki disiplin dan pengabdian, bahkan kepedulian. Jadi sekalipun manusia dalam dosa dan belum bertobat, masih tidak percaya kepada Tuhan, mereka masih tetap memiliki yang namanya disiplin, pengabdian, tanggung jawab, bahkan caring kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Kan jadi catatan buat kita gini, loh kok kita yang percaya sama Tuhan tidak melakukan demikian? Tentu pada level kita masing-masing. Saya sebagai seorang pendeta, teman-teman sebagai seorang mahasiswa, ada mungkin sebagai pembisnis, ada mungkin sebagai siswa. Kita punya dunia masing-masing, disitulah kita harusnya mengejawantahkan, mengimplementasikan pertanggungjawaban, disiplin, pengabdian, bahkan kepedulian. Kebobrokan total lebih dalam lagi, menyeluruh juga bukan berarti manusia tidak sama sekali tidak berbuat baik. Jadi sekalipun manusia berdosa, manusia bisa tetap berbuat baik loh. Orang Kristen bahkan ateis juga dapat menunjukkan perbuatan baik bagi kaum marginal. Oh iya, bagi-bagi sembako mereka tuh yang nggak percaya Tuhan tuh lebih humanis. Kadang saya ngeri juga kita kok yang percaya Tuhan malah nggak humanis ya. Ya, itu perkara lain. Kita bisa diskusi panjang lebar soal itu. Namun perbuatan baik itu tetap dalam kategori perbuatan manusia dalam dosa yang karenanya mengalir dari hati yang tidak mengasihi Allah. Saya kalau di jemaat suka tanya gini, Bapak Ibu, 1 kali 10 berapa? 10. 1 kali 1000 berapa? 1000. Coba saya ganti pertanyaannya. Bapak Ibu, 0 kali 10 berapa? 0. Ah, masa sih? 0 kali 20.000 berapa? 0. Ah, ngaco nih Bapak Ibu. 0 kali 100 miliar berapa? 0. Ah, Bapak Ibu nggak bisa ngitung ya? Coba 0 kali 1 triliun berapa? Mulai diem dia kan. Mulai ragu dengan jawabannya. Jawabannya 0. Apa yang mau saya sampaikan? Kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi hitungannya 0. Berapa banyak pun perbuatan baik kita 0. Khususnya untuk apa? Keselamatan. Makanya Efesus berkata, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah supaya tidak ada orang yang boleh memegahkan diri. Maka kita tidak memahami terkait dengan timbangan amal dan dosa.
Jembatan Shirathul Mustaqim, kita nggak berkaitan dengan itu. Bicara keselamatan, pengampunan dosa, bicara mengenai penyerahan hidup, kita percaya kepada pribadi Yesus yang mati dan bangkit dari kayu salib, di kayu salib, mati kayu salib dan bangkit dari kubur. Itulah Paskah. Waduh, saya kalau ngomong kayak gini merinding soal Paskah ini. Ya, kadang Paskah dianaktirikan, tapi sebenarnya Paskah itu adalah setiap minggu kita, ketika kita masuk minggu Selamat Paskah. Bagian terakhir, beberapa yang dicatat atau dipotret oleh Henry Tyson. Saya berapa kali menunjukkan tokoh-tokoh sistematika teologi yang akut, ya, dalam artian maaf yang tua, bahwa kita membutuhkan kontribusi dari para sejarah, bapak-bapak gereja, untuk melihat kesinambungan dalam teologi sistematika. Nah, Henry Tyson ini adalah seorang sistematika yang cukup lama sebenarnya, ya. Dia mengatakan bahwa dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sifat kita rusak, bahkan berdampak kepada tubuh, dan ini dia yang saya suka, berdampak terhadap lingkungan. Ya, ekoteologi. Yang tadi kesempatan selanjutnya kalau ada waktu saya akan jelaskan mengenai ekoteologi. Bagaimana teologi lingkungan. Teologi yang membiru. Ya, bukan sembiru ya, membiru. Ya, membiru bagaimana menjaga laut dan menghijau. Wow, itu menarik sekali. Ayo, saya selalu bilang, ayo yang kayak gini-gini ditulis, diteliti gitu loh. Jangan neliti penginjilan, kelompok sel, aduh, udah basi. Ini tuh yang kayak begini-gini, yang tajam-tajam gini nih, gitu. Dampak atas hubungan mereka dengan manusia. Nenek moyang kita pertama mulai menyadari ketidaksenangan Allah terhadap mereka. Mereka telah melanggar perintah Allah yang tegas untuk tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan oleh karena itu mereka bersalah. Hati nurani yang merasa tertuduh membuat mereka tidak dapat merasa tenang. Dan ada mengatakan bahwa Hawa yang menyebabkan dia berbuat dosa. Lalu Hawa menyalahkan ular. Ular nyalain siapa, saudara? Ya, baik Adam maupun Hawa bersalah, tetapi keduanya berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab atas dosa mereka itu kepada yang lain. Apa yang mau saya sampaikan bahwa dosa membuat hubungan pasangan ini menjadi rusak. Seharusnya seorang laki kodratnya menjaga wanita, tetapi laki ini justru menyerahkan tanggung jawab kepada wanita. Dan wanita itu pun juga menyerahkan kepada ular. Kalau bahasa kita adalah kambing hitam, mencari kambing hitam. Yang menjadi catatan juga buat kita ketika kita tidak mengambil tanggung jawab dan lebih memilih menyalahkan orang lain, kita sedang di dalam dosa. Jadi dosa sangat kompleks sekali sampai akhirnya kita akan berkata bahwa barang siapa mengetahui hal yang baik tetapi tidak melakukannya, dia telah berbuat dosa. Dampak atas sifat mereka. Ketika Adam dan Hawa baru saja diciptakan, mereka tidak memiliki sifat yang berdosa. Kini mereka merasa malu, hina, tercemar, nggak layak, dan lain sebagainya. Ngerasa kok tubuh saya kurang bagus. All money, perasaan-perasaan merasa tidak layak. Apa? Dosa. Sifat itu. Sifat ngerasa saya orang yang rusak, saya nggak layak. Hari Minggu saya ngomong kayak gini sama jemaat. Bapak Ibu, nilai kita nggak ditentukan dari apa yang kita pakai. Nilai kita nggak ditentukan dari berapa banyak harta kita. Dan walaupun memang itu diperlukan, tapi nilai kita dilihat daripada darah Yesus. Itu kan kemarin kita bicara mengenai memberi, kan. Cukupkan apa yang ada. Kita mengajarkan bahwa kematian jasmani merupakan bagian dari hukuman dosa. Namun nampaknya bahwa tubuh alami akan diubah menjadi tubuh rohani. Ini bicara nanti mengenai pengangkatan. Jadi kita juga mengatakan bahwa ular itu terkutuk
di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Jelaslah bahwa semua hewan ikut menderita akibat dosa Adam. Makanya Adam berkata, firman, terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu. Tanah yang dikutuk. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Alkitab mengatakan di tempat lain bahwa akan tiba saatnya ketika makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. I think saya akan akhiri dengan beberapa slide. Saya mencoba juga mengcapture dari Charles Ryrie, The Man, His Ministry, and His Method. Dia mendapati bahwa dosa dampaknya mempengaruhi tujuan hidup, yaitu membawa pada kesesatan yang pada akhirnya kepada kebinasaan. Yang kedua, mempengaruhi kehendak, kita udah belajar itu. Yang ketiga, tubuh, kita udah belajar bahwa gara-gara dosa akhirnya sakit, dan juga mempengaruhi orang lain. Ya, jadi dosa menyusahkan orang lain. Saya udah jelaskan juga sebenarnya di video sebelumnya ya. Dosa merusak, menyusahkan orang lain. Ya, mempengaruhi orang lain, yaitu membuat orang di sekitar kita ikut dengan melakukan apa perbuatan yang kita lakukan. Nyusahin banget, saudara. Catatan tambahan, sebelum kita akhiri, dosa juga membawa pada kebejatan, kesalahan, dan juga tentunya kepada punishment, hukuman. Itulah kira-kira gambarannya bahwa kalau secara menyeluruh saya sampaikan bahwa dosa mempengaruhi seluruh keberadaan manusia. Tapi saya mencoba merangkainya dengan memasukkan dari berbagai macam pandangan bahwa dosa itu mengenai sifat internal manusia, baik secara jiwaninya, makanya ada rasa malu, takut, dan lain sebagainya. Dan juga sifat eksternal manusia, yaitu manusia yang destruktif, cenderung menyusahkan orang lain, tidak bertanggung jawab, dan sebagai macam yang telah kita dengarkan tadi. Nah, saya pikir ini menjadi suatu catatan penting juga bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, untuk kita menyadari bahwa dosa itu memiliki cakupan yang sangat luas, dan tidak ada yang kebal akan dosa. Jangan pernah bilang, kok saya pendeta, saya kebal akan dosa. Tidak. Selalu saya sampaikan bahwa lebih baik kita lari. Orang dokter aja bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kalau bisa lari, kenapa harus jatuh dulu? Ya, makanya pernah saya cerita tuh kan, ada pendeta di Kalimantan. Di Thailand kok Kalimantan. Pendeta di Thailand. Katanya nih, ini katanya nih, dapat mimpi dari Tuhan untuk melayani di klub dugem ya, dunia gemetar, dunia malam itu. Katanya gitu. Sampai di sana bukan melayani, malah dilayani. Nah loh. Jadi jangan sok-sokan gitu. Waduh, saya mah kuat, saya udah kebal, nggak ada yang kebal akan dosa. Pendeta bisa jatuh dalam apa? Harta, tata, wanita bisa banget. Bisa, nggak ada yang kebal gitu. Jangan bilang itu kan buat pejabat, tidak. Harta, tata, wanita, Renata, dan lain sebagainya, apalah tata dan lainnya, itu tidak kebal kepada pendeta, semua kena. Ya. Makanya dari sekarang marilah kita memiliki hidup seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, asal dia makan minum pakai cukup. Barang siapa melihat orang lain lalu menginginnya, dia sudah berbuat zina. Ingatlah, yang terbesar bukan adalah orang yang memimpin, tapi yang terbesar adalah yang melayani. Itu Tuhan tuh kayak membalikkan ya, kayak apa tuh? Merobohkan prinsip yang lama dan memulai dengan konsep dan prinsip yang baru. Wah, itu sangat menarik sekali. Nah, itulah yang coba dan harusnya kita kerjakan dalam diri kita dan juga kepada orang lain. Bagaimana kita mencoba merubah paradigma, pola pikir yang lama, lalu kita ganti dengan pola pikir yang baru. Roma pasal 12 mengatakan demikian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia.
dan juga apa? Epistrope. Metanoia bicara mengenai apa sih? Mengenai pertobatan secara knowledge, metamorphose. Bagaimana kita bilang, waduh, bener nih ya, disampaikan saya salah di sini, saya salah di sana. Itu, kalau ibaratnya dia putar balik. Tapi nggak cukup putar balik, kita harus jalan. Ya, so, ketika kita tahu mengetahui realitas ini dan betapa mengerikannya dan juga besarnya dampaknya, maka akhirnya kita akan berjaga-jaga. Kita akan menghindari hal-hal yang membawa kita pada kejatuhan. Itu pemikiran yang harus kita miliki. Nah, sehingga ketika kita masuk kepada hal praktis, contoh, kenapa sih nggak boleh boncengan berdua antara pacaran? Kan gitu kan, baik yang nanya kan. Lebay banget sih, di tempat lain boleh kok. Nah, akhirnya kita nggak memandang itu sebagai suatu tauratis, dalam artian itu hal yang sangat jahat, menjijikan, tidak. Tetapi kita melihat itu sebagai suatu usaha kita untuk mencegah kejatuhan. Karena nggak ketemu aja kerap kali berpikir kemana-mana, apalagi ketemu. Nah kan itu. Jadi lihat itu dari sisi bahwa ini adalah cara untuk mencegah. Apalagi, wah kita nggak boleh pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Lebay banget sih, artis aja pada boleh. Kok kita nggak boleh? Pantas nggak laku-laku. Kan kayak gitu baik yang bilang kan? Nah, jangan itu daripada sisi ribet banget sih, enggak. Tapi itu bicara dari sisi bagaimana gereja menjaga jemaat ya supaya tidak jatuh dalam hal yang tidak diinginkan. Nah, saya membaca dalam buku Before 30 daripada Philip Mantopa terkait dengan hal itu, udah pacaran setahun 2 tahun nikah. Ini pacaran 10 tahun udah kayak nyicil motor gitu kan. Nyicil rumah malah motor mah 2 tahun juga lunas gitu. Tapi memang saya ini jangan disalahpahami lagi. Wah, berarti kita nggak boleh pacaran sampai 10, 11 sampai 15 tahun. Boleh, silakan. Tapi tetap harus menjaga asas-asas penghormatan. Coba nih, saya punya anak-anak remaja, pacaran 2 tahun, wanita sudah tidak hormat kepada laki-laki. Oh, saya bilang nggak bisa. Atau yang kedua, wanitanya tidak lagi memandang apa ya, memandang apa sih, hormat, bukan hormat ya Pak, bangga ya kan, kalau 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 wanita suka melahirkan kayak bangga banget, ih udah nggak ada lagi kayak gitu. Saya bilang kamu nggak sehat hubungan kamu, saya bilang ya, kamu baru 2 tahun saja pacaran lalu wanita itu sudah tidak hormat sama kamu, apa kabar ketika kalian menikah nanti? Sama ketika baru pacaran saja laki-laki berani pukul wanita, apalagi ketika menikah nanti. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Maka kalau ada dalam tanda kutip kebijakan yang disampaikan, bukan semata-mata untuk menghalangi kita, tapi itu adalah cara untuk mencegah. Karena dampaknya sangat berbahaya dan tarikannya sangat kuat. Ketika saya melayani, ada seorang LGBT nelpon saya, wanita gitu, dia bilang, "Bang, saya lesbi, Bang." Waduh, saya nangis tuh. Saya bilang, Tuhan bener ya ada LGBT ya. Waduh, saya kemana-mana tuh pikiran tuh. Akhirnya saya bilang, kamu harus bertobat. Dia bilang, iya bang, sudah mau bertobat nih bang. Gimana caranya bang? Kamu A, B, C. Dia bilang gini, Bang Anggi bisa nggak datang ke rumah saya, doain saya. Waduh, itu jebakan itu namanya. Ya bener nggak? Itu jebakan. Wah, saya tolak lah. Saya bilang, kalau kamu mau konseling sama saya, kamu datang ke gereja. Nanti kamu konseling bukan sama saya doang, tapi kamu konseling sama papa mama saya juga. Langsung dia nggak berani. Nah, kalau saya iyain, kan mengasihi orang lain bang, saya iyain. Coba. Kan dia kan ya mayoritas ya. Dan memang ketika saya selidiki ini adalah alasannya. Orang LGBT atau orang yang lesbi atau gay, khusus yang lesbi itu biasanya adalah orang-orang yang mengalami suatu hal yang menyakitkan ketika dia masih kecil atau dia masa remaja. Mungkin dia lihat papahnya memukul mamahnya, atau dia melihat papahnya memukul dirinya, akhirnya dia berkata semua laki-laki sama saja. Akhirnya dia nggak percaya sama sekali dengan laki-laki, akhirnya dia lebih memilih berhubungan dengan
wanita. Nah, ketika saya di sana, dia bisa saya memandang saya sebagai orang yang sama aja kayak bapaknya, sehingga dia menjebak saya dan menjatuhkan saya. Ya, dianya enak, sayanya punya nama baik rusak. Sejarah nggak bisa dilupain. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, tapi manusia tidak bisa melupakan. Itu hal yang perlu diperhatikan. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi sekalipun jatuh, Tuhan pasti tetap membuka hatinya untuk boleh merangkul kita. Tapi kalau bisa nggak jatuh, kenapa harus jatuh gitu? Kalau kita nggak gagal, kenapa harus gagal? Kalau bisa lebih cepat kita kenal Tuhan, bisa lebih cepat kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa harus nunggu tua? Saya ngomong gitu 2 minggu lalu ke jemaat. Tidak ada waktu terlalu muda untuk kenal Tuhan. Yosia dikatakan pada pemerintahan yang ke-8, umur 8 tahun jadi raja, berarti umur 16 tahun. Dia mulai mencari Allah Daud. Umur 16 tahun, dia mulai sungguh-sungguh mencari Allah Daud. Allah yang benar. Tapi kok udah nggak dari kecil? Dari kecil penyembah berhala. Bapaknya Amon penyembah berhala. Kakeknya Manasye penyembah berhala. Dia nggak ngelihat sosok ayah yang memberikan contoh. Naku, ini loh. Dia nggak lihat sosok itu. Jadi kalau kita dari kecil sudah kenal Tuhan, bersyukurlah. Saya ada satu hal yang perlu disyukuri, lebih daripada yang lain. Mungkin kesusahan kita dalam hidup, perjuangan kita dalam hidup, is okay. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri, kita mengenal Tuhan. Itu satu hal yang perlu kita syukuri. Sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, orang tua kita dalam Tuhan, dan kita dalam Tuhan. So, makin sungguh-sungguh. Makin sungguh-sungguh. Kalau kita udah kenal Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, banyak tantangan, banyak kekurangan, iyalah. Karakter terus dibentuk, iya. Kesombongan dikikis, iya. Sikap harus diperbaiki, iya. Tapi jangan kita lari daripada Tuhan. Cari Tuhan. Ibaratnya kalau kita beli baju ke mall, akan ada yang nanya gini, cari siapa? Maaf, cari apa? Kok cari siapa? Betul? Tidak mungkin kan SPG-nya bilang, Mas cari saya ya, kan nggak mungkin. Cari apa? Oh, saya cari baju. Oh, baju apa? Saya cari baju apa namanya itu, kemeja batik, tetapi semi batik lah, jangan batik banget supaya cocok sama anak muda. Oh, yang kayak mana, Mas? Yang kerahnya kayak gini. Oh, ada, Mas, lurus belok kiri. Kemana? Ayo saya temenin. Nah, itu. Sama ketika Tuhan tanya kita, kamu cari siapa? Kira-kira ketika kita menjawab itu, apakah yang menanya itu akan mengarahkan kita atau tidak? Kalau kita bilang gini, wah saya cari pacar ke sini, saya udah lama tidak punya pacar. Kira-kira yang menanyakan itu akan menunjukkan, ayo lurus, belok kiri di situ pacarmu. Adakah gitu? Saya pikir tidak. Tetapi ketika Tuhan tanya, cari siapa? Kita berkata, saya cari Tuhan. Maka kita dapat berkata, dapat Yesus, dapat segalanya. Amin. Kita dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar terkait dengan dampak daripada dosa. Bukan kami membesar-besarkan iblis, bukan kami membesar-besarkan setan, tapi kami belajar untuk lebih lagi berhati-hati menjaga hidup kami, Tuhan. Sejak dari kami masa muda, bahkan yang sudah dewasa pun tetap menjaga hidupnya, supaya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hati, pikiran, di jiwa kami untuk boleh menerima ini dan melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.